Ini kalau kita akumulasikan berarti kurang lebih 17 kali ya. Selalu kita ulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, fahami makna ini. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran dengan orang yang meminta-minta pada kuburan yang dianggap orang alim, padahal yang dalam kuburan itu sudah jadi tulang belulang dan manusia biasa seperti dia. Orang yang mati butuh. Faqal alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, idza kumta fi salatika fasalli salata muwadda'. Kalau kau sedang ingin mendirikan solat, sebentar kita solat asar, maka anggap itu solat supaya solatnya khusyuk. Ya, teman-teman sekalian, kita ini semua hanya banyak terpengaruh dengan casing saja. Maksudnya apa? Jangan hanya terpengaruh dengan casingnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, di sini diangkat perkataan syair, ya. Dikatakan al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tai'asanna fa innal farijallah. Dikatakan terjemahnya terkadang putus asa itu memotong pemiliknya sendiri. Jangan pernah putus asa karena yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah. Baik, sampai sini penjelasan yang ditulis oleh penulis ya. Sekarang kita coba bahas dulu tentang masalah putus asa ini dari penjelasan tambahan. Seperti biasa yang ngikutin kajian kita dari awal tentu tahu metode yang kami gunakan. Setelah membaca isi buku, kita akan coba bahas lebih jauh dengan tambahan-tambahan informasi. Ya. Baik, tadi yang kita baca surah Yusuf ayat 87, itu kan masyhur sekali. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, waktu beliau dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian diambil oleh kafilah yang lewat, lalu dijual di Mesir, lalu tinggallah di rumah orang Mesir, ya, pada saat itu sebagai majikannya, dan terus menerus, ya, sampai akhirnya menjadi raja. Nah, Nabi Yakub alaihissalam sempat, ya, mengingatkan anak-anaknya, suruh cari Yusuf lagi. Di mana Yusuf? Waktu itu juga sempat mereka pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf ini yang jahat tadinya, membawa adik mereka namanya Binyamin, itu untuk, karena permintaan Nabi Yusuf. Yusuf waktu itu sudah dewasa, mereka bertemu, karena waktu itu di Mesir tempat mengambil pangan ya. Maka saudara-saudara Yusuf datang, tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf, karena Yusuf dulu tuh dilempar di sumur masih kecil, sekarang sudah besar. Maka mereka pun datang dan mereka bilang kepada Yusuf, tolong berikan kepada kami pangan, kami butuh ini. Mesir waktu itu sumbernya, gandum. Maka Nabi Yusuf suruh beri, tapi Nabi Yusuf mengatakan, saya akan kasih kepada kalian kalau kalian membawa adik kalian yang bernama Binyamin. Tapi setelah Yusuf tentu menggunakan metode, menanyakan kepada mereka siapa orang tuanya. Tapi Nabi Yusuf sudah tahu siapa saudaranya. Nah, karena mereka cerita tentang ada adik yang bernama Binyamin, makanya Nabi Yusuf tahu itu sebenarnya, itu adik kandungnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak akan berikan kepada kalian sampai kalian, ya, membawa adik kalian namanya Binyamin. Ringkas cerita mereka pun membawa Binyamin setelah diizinkan oleh Nabi Yakub, dan Nabi Yakub mengatakan, jangan putus asa wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan Binyamin, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, seperti itu gambarannya. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam sudah kehilangan dua anaknya, tapi beliau tetap menunjukkan tidak putus asa. Bahkan beliau memotivasi anak-anak yang tadinya berbuat salah itu, tetap cari adik-adik kalian, jangan putus asa karena yang putus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan, oh kayaknya sudah nggak mungkin Allah kasih ke saya, tidak mungkin Allah begini dan begitu, itu kecuali orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga agar kita jangan putus asa, Bapak Ibu sekalian, termasuk para pelaku dosa. Kalau Anda sudah terlalu banyak melakukan dosa, anggap dari mulai kecil, dari mulai balik sampai sekarang, umur 30, 40, Anda terlalu berbuat dosa. Jangan pernah Anda mengatakan, oh Allah tidak akan ampuni dosa saya terlalu banyak. Enggak boleh, itu namanya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dan ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang paling mulia berhubungan dengan masalah bagaimana Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun. Surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Al-ayah. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku agar yang sudah melampaui batas, terlalu banyak dosa dan pelanggarannya, terlalu sedikit ibadah yang dia kerjakan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah memaafkan semua dosa-dosa. Sungguhnya Allah memaafkan semua dosa-dosa. Kita tidak asing dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan, ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia pun mendatangi seorang abid, ahli ibadah. Dan ahli ibadah ini tidak punya ilmu agama. Dia cuma hobi, suka ibadah tapi gak ada landasannya. Maka ditanya sama orang ini, saya sudah membunuh 99 jiwa. Ada gak solusinya? Saya masih bisa diampuni sama Allah gak?
Maka orang abid itu tadi mengatakan yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu ini, dia bilang, nah dari mana Allah mau ampuni kamu? 99 orang kamu sudah bunuh. Maka karena orang yang tadi yang sudah membunuh 99 putus asa dia bunuh orang itu. Dilengkapkan 100. Ya, ya kata Nabi SAW, dia pun melengkapkan korbannya jadi 100 termasuk orang yang memfatwakan salah tadi. Lalu kemudian dia terus mencari sampai ketemu dengan seorang alim. Orang yang memang punya ilmu. Lalu dia mengatakan saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah Allah masih terima pengampunan dosa saya? Kata dia tentu saja. Rahmat Allah luas. Kamu tinggal bertobat kepada Allah, Allah akan maafkan. Lalu kemudian orang alim ini mengisyaratkan agar orang yang tadi yang baru bertobat ini meninggalkan negerinya dan datang ke negeri yang bagus. Yang di sana banyak komunitas orang-orang baik, ya, supaya dia hijrah, tinggalkan komunitasnya itu. Maka dia pun jalan, di tengah jalan meninggal orang ini. Belum sempat tiba di lokasi yang dia mau ibadah, tapi dia sudah taubat, dia meninggal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan malaikat dua, satu malaikat penyiksa, satu malaikat kasih sayang. Karena orang kalau meninggal didatangi dua malaikat ini. Kalau orang beriman didatangi malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga. Kalau dia orang yang kafir maka akan datang malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Begitu dijelaskan dalam hadits Bukhari. Yang jelas pada saat itu dua malaikat ini datang dan masing-masing mau mencabut ruhnya. Yang malaikat rahmah menganggap orang ini sudah taubat, maka dia yang paling pantas mengambil ruhnya. Yang penyiksa mengatakan tidak, orang ini belum sempat ibadah. Ya, walaupun dia niat taubat. Dan dia baru mau menuju ke tempat yang dia perbaikin ibadahnya, maka dia mau mengambilnya. Kata Nabi SAW, maka Allah pun mengutus orang ketiga, malaikat ketiga yang menengahi keduanya. Kemudian mengatakan ukurlah jaraknya. Kalau orang ini lebih dekat ke negeri yang dia buat maksiat, maka yang mengambil malaikat penyiksa. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia bertaubat, maka malaikat kasih sayang mengambilnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW melebihkan ya jarak yang menuju ke membuat lebih jauh jarak tempat dosa dia dulu dan mendekatkan jarak yang dia mau pergi ke tempat yang untuk bertaubat. Maka yang mengambil dia malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Tidak ada sesuatu yang menghalangi orang untuk bertaubat walaupun sebanyak apapun dosanya. Yang penting dia mau taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulangi apa yang dia sudah lakukan. Jadi nggak boleh kita putus asa. Ya, saya baru 1 tahun ini sholat Ustaz. Sebelumnya saya tidak sholat. Nggak masalah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi Anda juga jangan tamak menganggap kalau Anda mulai sholat sekarang berarti ibadah Anda, sholat Anda sama nanti pahalanya dengan orang yang sudah 50 tahun sholat. Itu nggak adil. Kan itu. Tetapi Anda tetap mendapatkan rahmat Allah. Gitu kan? Tidak bisa kita samakan orang yang dari mulai balik sudah sholat. Karena orang tuanya komitmen menjaga dia dalam ibadah. Sampai akhirnya dia umur 40 tahun misalnya. Dan orang yang baru 1 tahun yang lalu sholat sementara dia 39 atau dari mulai balik sampai umur 39 dia tidak sholat. Ya, tetapi tetap dia tidak jauh dari rahmat Allah. Tetap dia kalau sholat baru sholat setahun tidak masalah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala maha luas rahmatnya gitu ya. Apalagi kalau dia menutup hidupnya dengan hal-hal yang baik. Seperti misalnya dia terbunuh mati syahid gitu ya. Nah, itu kan berarti diampuni dosa-dosanya itu sangat luar biasa gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi surah Az-Zumar, surah nomor 39 dan 53 ini adalah ayat yang paling luar biasa berhubungan dengan masalah tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saran kami, ini saran saja, kami punya satu judul ceramah dulu tablik akbar di kota Makassar. Judulnya itu, ya, inilah aku sekarang. Itu judul tablik akbar, sengaja saya buat itu. Ini khusus untuk teman-teman yang dulunya hidupnya jauh dari agama, sekarang sudah kembali ke agama. Walaupun orang bilang, kamu so alim dulu kan kamu begini. Iya, ini aku sekarang. Tidak apa-apa, jawab iya. Dulu saya belum paham, gak ada yang aib di situ. Justru bagus kita masih sempat taubat, itu bagus. Justru sangat bagus. Jangan pernah merasa malu dengan lingkungan. Lalu kita menjadi orang lebih baik. Gak ada masalah. Mau orang ngomongin itu terserah urusan dia. Yang penting saya sekarang memperbaiki diri saya. Sisa umur ini harus saya isi dengan hal yang bermanfaat. Makanya telah datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Satu orang yang kebetulan Hasan Basri tanya. Umur kamu berapa? Dia bilang umur saya 60 tahun. Lalu Hasan Basri mengatakan. Berarti kamu sudah 60 tahun jalan menuju kepada Tuhanmu. Dan sebentar lagi kamu akan sampai. Jadi kamu akan meninggal. Lalu kata orang tersebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kamu tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang, iya. Tapi tolong tambahkan informasi buat saya. Lalu kata Hasan Basri, maksudnya artinya tahu. Kalau kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Tapi dia ingin tangkap mutiara ilmu apa nih yang mau disampaikan oleh Hasan Basri. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah. Maknanya adalah, kalau kau tahu kau dari Allah, ya, diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, berarti kau harus tahu kamu akan dihisab oleh Allah.
Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, kalau gitu mal amal, apa solusinya? Saya sudah terlanjur 60 tahun ini banyak dosa-dosa yang saya lakukan, kekurangan dalam ibadah, apa solusinya? Hasan Basri memberikan jawaban yang sangat menarik. Dia mengatakan, solusinya adalah engkau memperbaiki sisa umurmu ke depan. Udah, sekarang berhenti dari pelanggaran, berbanyak ibadahmu sekarang. Maka Allah akan maafkan masa lalumu. Dan Allah terima amal yang kau kerjakan sekarang. Tapi kalau kau masih buka pelanggaran-pelanggaran lagi, maka Allah akan menghukum kau yang kamu lakukan sekarang dan yang lalu-lalunya. Artinya apa? Kita mulai sekarang melihat ke depan. Ya, tidak ada putus asa terhadap rahmat Allah atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia pernah berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair?" Ada seseorang laki-laki datang dan bertanya kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Maksudnya yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qal asyirku billah." Ya, menyekutukan Allah. Banyak menyekutukan Allah itu seperti yang paling sering di Indonesia itu ada datang ke dukun, ya, minta bantuan. Sekarang mereka ganti nama dengan orang pintar. Padahal ini orang-orang bodoh ini ya, yang minta tolong sama jin, minta tolong sama ya syaitan-syaitan, ini semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ada masalah, wudu di sejadahnya, mohon kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada butuh perantara sebenarnya gitu kan. Maka syirik ini adalah perbuatan yang sangat besar, yang paling Allah benci, tidak boleh. Dan dalam surah An-Nisa Allah ulangi 2 kali, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan maafkan dosa syirik, menyekutukan Allah nanti di hari kiamat di timbangan amal, dan Allah masih bisa maafkan dosa-dosa yang lain. Maka hati-hati ya, pakai jimat tidak boleh teman-teman sekalian, apapun alasannya, susuk untuk kecantikan, pelaris barang-barang dagangan, semua ini tidak ada dalam Islam. Ya, hati-hati. Maka kita harus tinggalkan kesyirikan. Dan ini adalah bahasan tentu panjang lebar, saya tidak bahas sekarang. Karena yang kita ingin titik-beratkan adalah teguran atau peringatan Nabi yang kedua. Setelah dosa besar syirik, beliau mengatakan, wal ya'su min rohillah, wal qanutu min rahmatillah. Dan yang kedua setelah syirik adalah seseorang ya, berputus asa dari pertolongan Allah. Seakan-akan Allah tidak akan tolong dia. Dan berputus asa dari rahmat Allah. Allah nggak akan kasih rezeki, Allah tidak akan kasih kesembuhan dan seterusnya. Ini termasuk dosa besar. Jadi putus asa itu adalah bukan hanya sekedar merusak kesabaran tadi yang kita bahas, tapi memang dia bagian dosa besar. Fahamilah teman-teman sekalian, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi tidak akan membebankan kita di atas kemampuan kita. Tidak mungkin. Bapak Ibu kalau diuji sama Allah sesuatu, Allah tahu Bapak Ibu bisa lewatin. Bisa. Makanya kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Ujian itu akan bisa dilalui bagaimana caranya. Kalau Anda lagi kuliah atau Anda lagi sekolah, bagaimana Anda supaya lulus ujian? Belajar. Nah ini belajar seperti ini. Oh ternyata itu jalan keluarnya. Jadi kalau ada ujian nanti dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, kita bersabar. Nah seperti itulah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan bebankan satu jiwa di atas kemampuannya. Jadi nggak mungkin. Berarti semua ujian itu Allah tahu kita mampu lalui. Kalau kita tidak mampu lalui teman-teman sekalian, maka Allah tidak akan ujikan kepada kita. Allah tahu kita ini semua belum mampu menghadapi seperti teman-teman di Palestina. Maka kita tidak diuji begitu. Allah tahu mereka mampu lalui itu. Sampai detik ini kalau kita dengar, umumnya mereka mengatakan, Alhamdulillah anak saya mati syahid, Alhamdulillah istri suami saya mati syahid, misalnya orang tua saya. Mereka dengan senangnya. Makan susah tapi mereka masih makan dan masih disanya mengatakan Alhamdulillah. Hampir setiap saat saya ikutin perkembangan mereka itu luar biasa. Dan saya sempat berpikir merenung sejenak, introspeksi diri. Mungkin kalau diujikan pada kita belum tentu kita mampuin. Maka beban itu dibebankan pada orang kemampuannya. Ada orang diuji dengan penyakit sudah 10 tahun tapi dia bisa lalui. Mungkin kalau kita belum tentu kita bisa. Oleh karena itu teman-teman sekalian jangan terlalu berlebihan bersangka buruk kepada Allah. Kenapa saya diuji begini, kenapa saya begini dan begitu. Itu pasti sunnatullah, sistem dalam kehidupan. Ada nikmat, ada ujian. Ya mungkin tidak. Jangan membodohi diri sendiri seakan-akan kita mau nikmat terus ya. Makanya sudah dikasih perangkatnya, nikmat ada syukur, ujian ada bersabar. Dan ini yang sedang kita bahas masalah sabar. Satu buku ini semua bahas tentang sabar. Dari awal kita pelajari, kita sudah pelajari dari Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya. Dari hadis-hadis Nabi SAW dengan tafsir-tafsirnya. Kemudian perkataan salafus saleh dengan makna-maknanya gitu kan. Kemudian contoh-contoh figur dari orang sabar. Dan sekarang kita pelajari tentang faktor perusak sabar. Semua ini adalah hal-hal yang membuat rincian ini kita pelajari supaya kita bisa melalui ujian-ujian yang ada. Dan yakinlah bahwasanya Allah selain tidak akan bebankan di atas kemampuan kita, juga Allah akan mendampingi kita.
Allah akan dampingi kita, teman-teman sekalian. Allah akan mendampingi kita selama kita memang mau kembali kepadanya. Kalau Anda terus bergantung pada manusia, keluh sama tetangga ini, keluh sama teman yang itu, keluh sama kerabat yang ini, nggak ada solusinya. Karena ini kasih jalan-jalan sesuai dengan akalnya dia sendiri. Apalagi kalau Anda bicara bukan pada ahlinya, ini masalah besar ini. Ya, Anda punya masalah rumah tangga, bicaranya sama orang yang gagal rumah tangga, nggak bisa. Nggak bakal ketemu. Atau bicara sama orang yang belum menikah, ini nggak bakal nyambung. Ada di antara kerabat kami sampai bercerai karena si istrinya, kalau ada masalah selalu bicara sama adiknya yang masih gadis. Adiknya gadis nggak ngerti apa-apa. Karena adik ini sumpah selalu dengar kakaknya keluh kesah tentang suaminya, lama dia bilang, kak cerai aja. Bodohnya diikutin sama dia. Dia cerai sama suami, setelah cerai baru menyesal. Kan agak unik, bukan pada ahlinya. Untuk apa? Bicara pada ahlinya, itu pun konsultasi. Saya pernah bilang itu ya. Beda konsultasi dengan curhat. Konsultasi, ini hukumnya apa? Apa solusinya? Itu konsultasi namanya. Ya, kalau curhat hanya kepada Sang Pencipta Allah itu yang paling tepat. Tuangkan semua di sejadah kita, tuangkan semua pada saat sujud, pada saat doa, tuangkan, bicara berdua sama Allah. Itu puncak daripada kesempurnaan doa. Kita bicara sama Allah. Kita yakin Allah sedang mendengar, melihat kita. Dan kita terima itu sebagai ujian. Minta agar Allah berikan ketabahan, minta agar Allah berikan jalan keluar, Allah berikan maksimal pahala gitu ya. Saya pernah berbagi sebuah kisah menarik dari kisah Zakwan ibn Qaisan rahimahullah. Julukannya beliau Taus. Taus itu burung merak. Beliau bilang saya pernah haji. Kemudian saya dengar ada orang berdoa di dekat Ka'bah. Saya belum pernah dengar doa seindah itu gitu. Dan saking indahnya doanya. Sampai saya ingin dekatin kuping saya untuk dengar doanya orang ini. Dan doa ini Bapak Ibu sekalian. Tidak akan muncul ukiran-ukiran kata-kata indah. Kecuali kita sudah rutin berdoa. Baru Allah kasih keberkahan. Ya. Kalau kita jarang berdoa kita bingung mau doa apa lagi ya. Tapi kalau kita sudah rutin, Allah datangkan kata-kata doa yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Lalu tiba-tiba kata Zakwan rahimahullah, orang itu tiba-tiba sudah terbawa dengan arus tawaf, saya sudah tidak lihat dia di mana. Maka saya pun mencari tidak ketemu. Dan selama haji saya berdoa, ya Allah pertemukan lagi saya sama orang ini, saya ingin dengar doanya. Subhanallah kata Zakwan, di akhir waktu di Arafah, sudah mau ke Muzdalifah malam hari, saya ketemu orang itu, saya lihat orang itu. Dan di Arafah ini puncaknya doa. Apalagi mau terbenam matahari. Nabi SAW habis asar sampai terbenam matahari tidak menurunkan tangan beliau, terus berdoa kepada Allah karena beliau bersabda hari terbaik doa adalah hari Arafah. Maka dia bilang, Zakwan bilang, saya pergi mendengarkan doa orang itu. Di antara potongan doa dari sekian banyak doa yang saya tangkap dan itu pesan luar biasa. Siang ini Bapak Ibu dengar orang ini sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu, 1000 tahun dulu kisahnya ini. Ya. Bagaimana Allah berkahi dan Allah datangkan sampai kita masih bisa dengar. Kata Zakwan ibn Qaisan, seorang ulama besar ini, Taus. Bapak Ibu kalau mau nanti searching di Google lebih salim kita, kisah Taus atau Zakwan atau biografi beliau. Itu keajaiban luar biasa. Ulama yang tampan, kaya, pintar dan gurunya semua ulama. Dianggap dia itu gurunya. Ulama-ulama di negara-negara Islam itu belajar dari dia. Ini menukil kisah ini. Maka dia bilang, salah satu potongan yang diucapkan orang tersebut, ya Allah, sebelum tinggalkan Arafah, kalau seandainya engkau menerima pahala hajiku ini, berikanlah pahala yang sempurna. Dan kalau seandainya engkau tidak menerima pahala hajiku, maka jangan engkau haramkan aku dari pahala atas musibahku itu. Maksudnya kalau sampai tidak diterima hajiku pun, tetap catatkan aku pahala karena ini musibah bagi aku. Itu kan luar biasa gitu. Mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ini dalilnya, ayat 17. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan satu ujian mudarat kepadamu, maka ketahuilah tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah itu sendiri. Jadi gak ada gunanya minta tolong sama yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau curhat tadi saya bilang ya, kalau sebatas yang Allah izinkan, konsultasi dan segala macam itu masih oke. Jadi ayat ini sangat dalam maknanya, jika Allah menimpakan satu mudarat ya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah itu sendiri. Saya sudah bilang ya, kalau sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ada ujian yang ciptakan kita Allah, ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu ngapain ngomong sama orang lain, sama manusia misalnya. Kecuali konsultasi tadi saya bilang, sebatas bertanya, ya itu mungkin. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 53 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, An-Nahl surah nomor 16 ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan apa saja nikmat yang ada padamu
semua yang kalian rasakan sebagai sebuah nikmat, makanan, minuman, oksigen, air, apalah kesehatan, pasangan hidup, keturunan, harta, jabatan dan seterusnya, maka dari Allah datangnya. Maka jangan kita selalu berlebihan berbangga-bangga seakan-akan kelebihan kita. Allah yang memberikan semua nikmat itu, maka syukuri. Boleh dinikmati tapi syukuri. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, ujian, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah kamu meminta pertolongan. Karena tidak ada solusi kecuali minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga sejalan dengan surah Al-Fatihah yang sering kita baca ya. Dalam sholat 17 kali kita baca Al-Fatihah ini kalau di sholat wajib. Belum bicara sholat sunnah ya. Di subuh 2 rakaat 2 kali kita baca, di duhur 4 rakaat berarti 4 kali kita baca, di asar 4 kali, di maghrib 3 kali, di isya 4 kali. Ini kalau kita akumulasikan berarti kurang lebih 17 kali ya. Selalu kita ulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, fahami makna ini. Kita selalu ulang-ulangi Al-Fatihah ayat 5 ini supaya kita memahami memang hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jangan Bapak Ibu sekalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini sering kami ingatkan di pengajian. Salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan di sebelah masjidnya. Mana tadi komitmen mengatakan iyyaka nasta'in. Kenapa bawa air? Kenapa ambil tanah di situ? Kenapa panggil-panggil orang yang sudah mati jadi tulang belulang? Kan gitu. Oh ini karena orang alim Ustaz. Saya pernah ingatkan. Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, wanita suci dan mulia, istri Nabi SAW. Itu masih hidup 30 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ini ranjang beliau, ini kuburannya Nabi. Jaraknya cuma 2-3 meter saja. Dan beliau terus saja tidak memasang pemisah antara ranjangnya dengan kuburan Nabi. Sampai meninggal ayahnya Abu Bakar. Sampai Umar meninggal. Waktu Umar meninggal dikubur dekat Abu Bakar baru beliau pasang hijab. Walaupun Umar sudah meninggal beliau anggap itu adalah ya bukan mahramnya. 30 tahun lebih. Tidak ada satupun riwayat Nabi Aisyah pernah membuka pintu, ini kuburan Nabi, tanahnya berkah ambil. Lalu diganti tanah lain. Kita di Indonesia kuburannya datang hampir setiap hari tanah baru. Karena tanahnya diperjualbelikan. Ini luar biasa. Ya. Mungkin Anda pernah lihat di media itu. Dari mana ini? Hanya alasan ini orang alim. Kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak dilakukan begitu, bagaimana dengan orang lain? Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan saya heran dengan orang yang meminta-minta pada kuburan yang dianggap orang alim. Padahal yang di dalam kuburan itu sudah jadi tulang belulang. Dan manusia biasa seperti dia. Orang yang mati butuh kepada kita yang masih hidup. Ya, kita yang harusnya mendoakan mereka dan seterusnya. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol ini. Ya, yang keliru. Kemudian juga firman Allah SWT yang sangat masyhur. Di mana Allah menjanjikan asal kita bertakwa. Lagi nikmat ada, kita bersyukur, itu takwa namanya. Kita patuh sama Allah, kita syukuri. Di antara bentuk syukur adalah kita berbagi dengan orang dari nikmat tersebut. Kalau ada ujian, kita bersabar. Ini bentuk ketakwaan. Dan Allah pastikan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan makhraja. Makhraj ini jalan keluar terbaik pada saat ada masalah. Makanya tangga darurat di hotel-hotel di Madinah sama Mekah, bahasa Inggrisnya exit misalnya, pasti ada bahasa Arabnya makhraj. Mim, kha, ra, jim. Nah ini seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu maksudnya apa? Tangga darurat. Kalau ada lagi darurat, liftnya lagi mati, terjadi kebakaran, selamatkan diri dari situ. Itu Allah gunakan ya kosakata ini. Siapa yang patuh sama Allah, lagi ada nikmat dia bersyukur dan dia nikmatin. Dan maksud berbagi sama orang lain, kalau ada ujian dia bersabar, bisa terima sebagai keputusan Allah sambil ikhtiar cari jalan keluar, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Ini janji yang benar. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tentu wa may yattaqillaha yaj'al makhraja ini di akhir ayat 2 ya. Karena ini bicara tentang perceraian sebenarnya. Surah At-Talaq itu surah nomor 65 ayat perceraian. Tapi di ayat 2-nya, di akhir ayat 2 Allah sebutkan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ada seorang ulama namanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata, faqad damina Allahu lil muttaqina an yaj'al lahum makhraja mimma yadhiqu 'alan nas. Allah Ta'ala telah menjamin bagi orang-orang yang bertakwa bahwasanya ia akan memberikan jalan keluar dari perkara yang menyulitkan dalam hubungan terhadap manusia. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasibun, dan Allah akan berikan mereka rezeki dari tempat yang mereka tidak sangka-sangka. Fa idza lam yahsul dzalika dalla ala anna fit taqwati khalal atau khalala. Kalau itu tidak didapatkan berarti ada masalah dengan ketakwaannya. Berarti ada masalah dengan kepatuhan orang ini sama Allah. Karena janji Allah pasti benar, asal bertakwa.
Tadi nikmat dinikmati bersyukur, ujian kita bersabar. Lalu cari jalan keluarnya. Kalau kita itu namanya bertakwa. Kalau itu kita lakukan pasti makhraja. Pasti jalan keluar. Yang tidak temukan jalan keluar berarti ada halal kata beliau. Ada masalah di ketakwaannya. Falyastaghfirullah wal yatubu ilaih. Maka solusi terbaik adalah dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera taubat. Segera taubat. Ada sebuah hadis juga yang menarik yang kita bisa singgung di sini teman-teman sekalian adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan idzni wa aujiz. Tolong berikan aku nasihat tapi ringkas ya Rasulullah. Ringkas, padat, mudah difahami. Wa fi riwayah allimni wa aujiz. Tolong ajarkan aku. Dalam riwayat lain tolong ajarkan aku dan ringkaskan. Faqal alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kumta fi salatika fasalli salata muwadda'. Kalau kau sedang ingin mendirikan sholat, sebentar kita sholat asar, maka anggap itu sholat perpisahanmu. Habis sholat mati, nah gitu, supaya sholatnya khusyuk. Ya, ini Nabi SAW nasihati kepada orang ini. Dan beliau pun dalam riwayat lain kalau mau imam, biasanya beliau kadang-kadang, bukan setiap saat, tapi kadang-kadang mengatakan kepada makmumnya, selain sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian, beliau mengatakan, sallu sholatan muwadda'a, sholatlah seperti sholat perpisahan. Nasihat yang kedua, wala takallamu bikalamin ta'tadiru minhu gada. Dan jangan pernah kau ucapkan kata-kata yang nanti kau bisa minta maaf di hari akan datang. Artinya, sebelum kau ucapin kata-kata, pikir dulu baik-baik. Cerna dulu, ini yang saya ucapin ini, masalah nggak buat saya nanti? Jangan asal ngomong aja. Ini Nabi SAW nasihat Nabi, nasihat nabawiyah ini, ya, sangat agung. Kalau mau ngomong, pikir dulu baik-baik. Jangan nanti omongan itu membuat kau minta maaf nanti. Karena minta maaf itu menjatuhkan nama kita nanti. Untuk apa kita masuk kepada poin? Kadang-kadang bahkan manusia banyak tahu kalau dia ucapin ini jadi masalah boleh. Tapi ucapin. Gosipin orang, fitnah orang, caci maki orang. Itu kan kembali kepada dia juga. Untuk apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Dan kata Nabi SAW, kamu harusnya berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Di poin ini, dari hadits ini, dan hadits ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga dihasankan oleh Al-Busiri. Ya. Ada juga ulama yang melemahkannya, tetapi umumnya ulama ada yang menghasankan hadits ini. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ada hal yang dibolehkan di poin masalah putus asa. Yaitu sebenarnya bukan dibolehkan putus asa, tapi lebih kepada kalau ada sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang, usahakan kita tidak berangan-angan lagi mengharapkannya, gitu ya. Jadi bahasa supaya mudah difahami, putus asa dari apa yang di tangan orang lain. Ya. Misalnya orang itu sudah terlanjur jadi pasangan hidupnya orang lain, ya sudah. Orang itu mobil itu sudah terlanjur jadi miliknya orang lain, rumah itu sudah jadi miliknya orang lain. Udah selesai, gak usah pikirin lagi itu. Karena biasanya yang mengganggu juga, ya, yang memunculkan sifat putus asa ini dan akhirnya sampai pada tingkat menyalahkan takdir Allah. Kok dia sih yang dapat rumah di sudut, kok bukan saya? Kok dia yang dapat mobil warna itu? Kok dia yang dapat tas itu? Dan dijadikan permasalahan. Tidak usah. Kalau sudah dimiliki orang lain selesai, pindah ke yang lainnya. Saya ingin berbagi poin yang pernah saya bagi juga di pengajian kita ya. Teman-teman sekalian, kita ini semua hanya banyak terpengaruh dengan casing saja. Saya sudah pernah bilang, semua ibu-ibu di sini yang hadir sama judulnya wanita. Beda casing ya. Ini putih, ini gemuk, ini pendek, ini turunan ini. Tapi judul intinya wanita. Sama. Saya sama semua laki-laki ini sama. Judul induk kami laki-laki. Beda casing ya. Maksudnya apa? Jangan hanya terpengaruh dengan casingnya. Nggak bisa teman sama orang ini, teman sama yang lain. Nggak bisa nikah sama ini, nikah sama yang lain. Selesai. Mudahkan aja urusannya. Sama-sama manusia. Sama-sama ini wanita, ini laki-laki. Makanan. Bedanya apa? Orang makan di piring emas sama orang makan di daun pisang. Casingnya. Ini piring emas, ini daun pisang. Intinya apa? Makan. Coba fahami ini ya. Jadi mudah semua nanti. Apa depan mata kita ada rezeki? Alhamdulillah. Nah sama tempe ya sudah bismillah. Mau di daun pisang, mau di piring plastik, mau di piring. Sama aja. Intinya kita makan kan gitu. Yang penting kaidahnya halal. Nah sudah kan gitu. Banyak orang kadang-kadang hanya kena casing. Nah ini yang membuat nanti dia bisa putus asa dari rahmat Allah. Gitu kan. Jadi ini poin juga yang perlu kita garis bawahi. Allahu a'lam. Umar bin Khattab berkata, Inna tam'a faqr. Ketamakan terhadap apa yang
sudah dimiliki orang lain ya itu adalah kefakiran. Orang miskin sebenarnya itu. Dia sudah punya rumah misalnya di kompleks ini, tapi dia terus aja gerutu sudah 10 tahun, itu rumah dulu saya mau beli loh. Misal, padahal rumah itu sudah milik orang, untuk apa tamak dengan di tangannya orang lain? Kan gitu. Atau berharap mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia jual, atau apa gitu ya. Atau orang menikah, mudah-mudahan dia cerai supaya nikah sama saya. Ini gak ada manfaatnya. Wa innal ya'as gina. Dan orang justru yang tidak berharap apa yang di tangan orang lain, itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Itu yang kekayaan yang sebenarnya. Wa innal insani idza ayasa minasyai istagna anhu. Sesungguhnya orang itu kalau Allah sudah cukupkan ya, atau kalau ketika seseorang itu merasa terlalu berharap kepada sesuatu, Allah akan cukupkan ia terhadap sesuatu tersebut. Maksudnya kalau dia sudah coba, sudahlah ini sudah rezekinya orang, sudah bukan rezeki saya. Nanti Allah kasih dia penggantinya yang lebih baik. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.